Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang e-commerce dan e-business. Di sini kami mengangkat jurnal yang berjudul Conjoint Analysis of Driver and Inhibitor of E-commerce Adoption. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Ivone Puspita. Yang kedua ada Nora Herna. Yang ketiga ada Indra Malik. Yang keempat ada Lukman Fikri. Yang kelima ada Hilmi. Kita masuk saja ke pendahuluan. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Internet adalah media belanja yang tumbuh pesat. Pertumbuhan yang pesat ini menarik para peneliti untuk mengetahui alasan dalam memilih belanja secara online. Beberapa peneliti menggunakan model penerima yang berasal dari Theory of Reactionary Action, di mana tingkah laku atau kebiasaan menjadi faktor utama. Sedangkan penelitian lain berfokus pada motivasi utama yang mendorong konsumen untuk membeli secara online. Studi yang mengidentifikasi manfaat yang konsumen peroleh dari pengguna e-commerce seperti produk yang lebih beragam, kenyamanan, atau biaya pencarian. Nah, di sini kami menggunakan Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis, yang dimana dapat mengolah konfigurasi atau kombinasi dari sebab serta memeriksa beberapa jalur yang mengarah ke hasil yang sama. Akibatnya, penelitian ini menggunakan Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis untuk memeriksa motivasi dan hambatan untuk pengangkatan dan penolakan e-commerce oleh pembeli. Dengan demikian, terdapat 2 tujuan utama, yaitu yang pertama, hasil penelitian dapat melengkapi penelitian sebelumnya yang menggunakan model regresi. Yang kedua, sebagaimana pertumbuhan e-commerce dan internet dengan mengubah persepsi konsumen. Nah, selanjutnya dapat dijelaskan oleh saudara kita, Lukman Fikri. Nah, saya Muhammad Lukman Fikri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai kerangka teori. Selanjutnya, theoretical framework atau teori kerangka. 1. Motivasi sebagai pendorong belanja online. Konsumen tradisional masih menjadikan kenyamanan menjadi hal untuk tidak melakukan belanja online. Kenyamanan di sini memiliki beberapa dimensi, seperti malas untuk mencoba belanja online, malas dengan metode pembayarannya, bahkan ekonomi juga menjadi faktor dalam memilih e-commerce. Padahal bisa saja toko online memiliki harga yang lebih rendah dibanding toko tradisional. Selain itu juga pembeli dapat melakukan pembandingan harga dan kualitas dari satu toko ke toko lain secara lebih mudah dan efisien. Yang kedua, hambatan untuk membeli secara online. Karena tidak adanya kontak fisik antara penjual dan pembeli, menimbulkan rasa saling ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan tersebut dibagi menjadi 2 dimensi. Pertama, ketidakpercayaan terhadap sistem pembayaran yang dilakukan melalui web, serta informasi pribadi pembeli yang nantinya akan tercantum di internet. Dan kedua, ketidakpercayaan terhadap kualitas produk yang ditawarkan. Selain itu juga terdapat hambatan lain, seperti pelayanan dan proses pengiriman produk. Di sini ada sebuah tabel mengenai motivasi dan hambatan. Di sini ada motivasi mengenai kenyamanan. Saya Hilmi Keigi Nafi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode dan hasil. Bab 3, metode dan hasil. 3.1 sampel. Sebuah survei online menghasilkan data untuk analisis empiris. Sampelnya meliputi 817 respon dari total 1.516 respons. Itu sekitar 53,9%. Siswa-siswa dari Universitas Politeknika de Madrid dan pembeli online dari sebuah database internal yang menyelesaikan kuesionernya. Informasi tentang kuesioner juga muncul di jejaring sosial profesional website LinkedIn. Di sini tabel 2 menggunakan kategori berupa gender, umur, pengalaman menggunakan internet, frekuensi penggunaan internet, dan pengalaman dalam menggunakan e-commerce. Secara umum, profil dari responden mirip dengan pembeli online dari Spanyol, kecuali untuk tingkatan pengalaman sebelumnya dan frekuensi belanja online, yang mana lebih tinggi dari rata-rata orang Spanyol. Kemudian, kurang dari 4% responden tidak pernah membuat pembelian online tunggal, dan 52,4% dari responden
menyatakan kalau mereka belanja online setidaknya tiap bulan. 3.2 Ukuran survei terdiri dari sebuah list dari 33 macam motivasi dan 12 macam pembatas dari literatur sebelumnya, dan menggunakan 5 poin skala Likert. Karena semua responden sebelumnya memiliki pengalaman dalam berbelanja online, dengan niat untuk membeli dengan cerdas berdasarkan pengalaman. Faktanya, responden melaporkan tingkat tinggi dari niat pembelian. Karakteristik dari contoh ini menyarankan kalau perilaku berbelanja yang sesungguhnya mungkin menjadi pengeluaran yang semestinya. Tabel berikut menunjukkan nilai variabel sebelum kalibrasi dan variabel setelah kalibrasi untuk bagian motivasi dan penghambat. Dari tabel tersebut dapat dilihat perbedaan nilai antara sebelum kalibrasi dan setelah kalibrasi. Indra Malik akan menjelaskan sebagian dari bab 3 yaitu 3.3 dan 3.4 dan juga kesimpulan. Selanjutnya 3.3 analisis data. Dengan variabel-variabel tersebut, FSQCA mengidentifikasi kombinasi dari kondisi apa yang menggerakkan ke pengeluaran yang positif dan kombinasi dari pembatas apa yang menggerakkan ke pengeluaran negatif. Selanjutnya 3.4 kalibrasi FSQCA. Transformasi dari data ke fuzzy sets adalah suatu yang kritis karena hasilnya sangat bergantung pada kalibrasi. Variabel-variabel asli tidak dikalibrasikan dan oleh karena itu nilai-nilai variabel ini sangat bermakna dalam relasi satu sama lain. Para peneliti mengkalibrasikan fuzzy sets menurut derajat keanggotaan yang korespondensi terhadap pembangunan-pembangunan yang teoritis. Penelitian ini termasuk 2 macam variabel, variabel motivasi dan hambatan dari prinsipal komponen analisis, dan frekuensi belanja online. Nilai-nilai dari bekas korespondensi ke skor komponen PCA. Dengan demikian, data tergantung kalibrasi memadai untuk variabel-variabel ini, dengan menggunakan media sebagai titik persilangan dan menghitung 90% dan 10% persentil untuk masing-masing tingkatan keanggotaan penuh dan non-keanggotaan. Mengenai frekuensi dari kegunaan e-commerce, atas inspeksi dari skala 1 hingga 7, nilai 2 memenuhi batas non-keanggotaan, atau tidak ada atau hanya satu pembelian. Nilai 4 berarti cocok dengan titik persilangan atau sekali pembelian dalam sebulan. Dan nilai 5 untuk memenuhi batas keanggotaan penuh atau sekali seminggu. Nah, di sini saya Nura Herma akan menjelaskan presentasi sebelumnya tentang pembahasan hasil. Baik, untuk pembahasan hasilnya sendiri, pertama akan dilakukan analisa komponen utama. Hasil analisa memberikan 7 komponen untuk motivasi dan 3 komponen untuk pembatas. Dengan menggunakan rotasi Varimax, analisa komponen motivasi memperlihatkan nilai uji kebulatan Bartlett yang signifikan. DF sama dengan 435, KMO sama dengan 0,92 dan menyatakan 66,29% varians. Analisa komponen pembatas juga memberikan nilai uji kebulatan Bartlett yang signifikan dengan DF sama dengan 66, KMO sama dengan 0,75 dan menyatakan 62,42 varians. Di sini terdapat sebuah hasil mengenai analisis terhadap motivasi dan hambatan. Motivasi di sini terdapat beberapa hasil pada kondisi-kondisi tertentu dan juga hambatan yang menghasilkan sebuah hasil pada kondisi tertentu juga. Setelah dilakukan observasi kondisi tersebut, ditemukan beberapa hasil yang menarik. Yang pertama, seluruh kombinasi adalah kompleks. Artinya, satu motivasi tidak dapat memenuhi pengalaman pembelian. Implikasi ini menyatakan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang memisahkan pelanggan dalam suatu tipologi di mana suatu motivasi mewakili satu tipologi. Yang kedua, bahwa kenyamanan muncul dalam setiap kondisi. Hal ini menyatakan bahwa kenyamanan masih merupakan motivasi utama untuk belanja online. Tanpa kenyamanan, tidak ada pengalaman pembelian. Sedangkan yang ketiga, beberapa solusi hanya memasukkan untuk negasi dari motivasi. Hasil ini berarti bahwa motivasi tersebut tidak lagi memotivasi untuk belanja online. Penemuan ini mengindikasi adanya kesempatan untuk para retailer yang berfokus pada karakteristik lain dari proses belanja. Contohnya, bila melihat hasil yang ada, ketika variasi produk dan kenyamanan selalu bernilai positif dalam kondisi yang ada,
fakta bahwa harga selalu bernilai negatif pada kedua solusi tersebut untuk diperhatikan. Maka, harga bukan sebuah motivasi lagi bagi konsumen dalam belanja online. Kedua pembatas lainnya tidak muncul pada kondisi, maka pembatas tersebut bukan sebuah pembatas untuk belanja online, setidaknya untuk konsumen yang berpengalaman. Meski internet telah berkembang pesat, resiko masih menjadi ancaman untuk pemakaian e-commerce. Bahkan bagi pembeli yang memiliki pengalaman belanja online, vendor perlu terus meningkatkan persepsi keamanan dari konsumen. Kesimpulan, pada penelitian ini meneliti mengenai dorongan serta hambatan dalam suatu e-commerce menggunakan metode analitik FSQCA. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan FSQCA untuk menganalisa keinginan pasar. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, muncul 3 pokok utama yang harus diperhatikan vendor. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi analisis yaitu kombinasi dari driver dan hambatan. 2. Keinginan selalu berubah setiap saat dan tidak pasti. Yang ketiga, pembeli mengetahui bahwa hanya risiko yang merupakan suatu hambatan dalam belanja online. Batasan dalam penelitian ini adalah pembeli baru yang baru memutuskan untuk menggunakan e-commerce, sehingga membuka kemungkinan di penelitian mendatang mengenai penelitian yang tidak hanya berdasarkan pembeli yang tidak berpengalaman, melainkan pembeli yang punya niat membeli sebagai suatu keluaran.